Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Ikhwati fillah dan sahabat muslim dimanapun berada, Alhamdulillah sekarang ini saya berada di daerah Pekanbaru Riau. Kita akan lanjutkan bedah buku kita, yaitu bedah buku Fikih Ruqyah. Sedikit menyinggung masalah diagnosa yang dilakukan oleh Syekh Sa'ad, ya. Beliau punya cara atau metode untuk mendiagnosa gangguan sihir, ya, atau gangguan jin secara umum. Di dalam buku Fikih Ruqyah saya menyebutkan di sana ada tiga tahapan yang dilakukan oleh Syekh Sa'ad di dalam melakukan diagnosa terhadap pasien. Yang pertama, beliau melakukan wawancara, ya. Menurut beliau, ya, wawancara ini sangat penting. Sebagaimana pada pertemuan sebelumnya sudah saya sampaikan, ada beberapa hal yang perlu dipertanyakan di saat kita mewawancarai atau berdialog dengan pasien. Nah, menurut Syekh Sa'ad, ya, wawancara ini atau dialog ini menentukan, ya, bagaimana cara kita untuk melakukan terapi selanjutnya. Nah, dalam konteks ini tidak ada yang aneh, ya, karena bagaimanapun dalam diagnosa, wawancara atau dialog itu umum dilakukan oleh semua terapis, baik terapis modern atau para dokter maupun terapis pengobatan tradisional, ya, seperti bekam, ya, kemudian terapi-terapi yang lain. Tetapi selanjutnya, ya, nanti ada yang kedua, yaitu tahapan mendiagnosa melalui air ruqyah. Nah, jadi beliau pada tahapan ini tidak meruqyah secara langsung, tapi beliau membacakan ayat-ayat ruqyah pada air, lalu kemudian diminumkan kepada pasien. Nah, jadi pada proses ini seorang peruqyah menurut Syekh Sa'ad mesti melakukan hal-hal berikut, ya, yaitu membacakan ayat tadi sudah, kemudian memberikan air yang telah diruqyah kepada pasien. Nah, jika pasien tersebut terindikasi ada gangguan sihir, maka kedua bibirnya akan terasa kebas. Kemudian dia merasa air itu pahit atau kental seperti minyak dan seterusnya. Ini adalah cara atau metode yang disampaikan oleh Syekh Sa'ad, ya. Kemudian pada tahap yang ketiga, diagnosa yang beliau miliki atau cara metode yang beliau miliki dalam hal diagnosa adalah yang pertama, pasien duduk rileks sambil meluruskan kedua kakinya dengan keadaan tubuh tegak. Kedua telapak kakinya, ya, membentuk huruf V, ya. Jadi ketika kaki diluruskan kemudian dipertemukan, kita melihat seperti huruf V. Artinya telapak kaki merapat, kemudian kedua ibu jari kaki merenggang. Nah, kemudian pasien disuruh menatap celah, ya, antara kedua jempol kakinya. Lalu kemudian pasien dibiarkan beberapa detik, lalu kita mengajukan beberapa pertanyaan. Ya, pertanyaan yang pertama, ya, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Sa'ad, apakah Anda merasa pemandangan Anda kabur? Kemudian apakah Anda mengalami ilusi atau khayalan, atau melihat bayangan wajah seseorang di ujung
jari-jari kedua kaki Anda. Kemudian apakah Anda merasa pusing atau berat di kepala? Apakah Anda merasa kebas di kedua telapak kaki? Nah, kemudian apakah Anda merasa ada getaran di bawah persendian lutut? Apakah Anda merasa kedua telapak kaki Anda mendekat atau menjauh? Nah, jadi kedua telapak kaki yang membentuk huruf V tadi, apakah terasa mendekat atau menjauh? Kemudian pertanyaan terakhir, apakah Anda melihat ya seakan-akan salah satu jempol kaki Anda membesar? Inilah pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan kepada pasien menurut Syekh Sa'ad setelah diminumkan air ruqyah tadi. Nah, terus solusinya bagaimana? Bagaimana kemudian hasil diagnosanya? Kata beliau, jika pasien menjawab pertanyaan dengan iya, maka jenis sihir yang menimpanya adalah sihir sufli. Sihir sufli ini adalah sihir dengan menggunakan bahan-bahan sihir, yaitu benda-benda katakanlah najis, atau bisa juga sperma hasil zina dan seterusnya. Nah, jika jawabannya tidak, maka jenis sihir yang menimpanya adalah sihir adi, sihir yang menggunakan bahan-bahan biasa ya. Jika pasien menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu apakah Anda mengalami ilusi atau khayalan atau melihat bayangan wajah seseorang di ujung jari Anda? Kalau jawabannya ya, itu menunjukkan terpendamnya sihir di dalam tubuhnya. Jadi ada sihir yang masuk ke dalam, namanya sihir dakhili ya. Jika pasien menjawab pertanyaan nomor 7 ya. Pertanyaan nomor 7, apakah Anda melihat seakan-akan jempol kaki Anda membesar salah satunya? Maka tanyakan kembali, mana yang lebih besar, kanankah atau kiri? Jika pasien menjawab kanan, maka jenis sihirnya adalah sihir khariji ya, luar fisik, yaitu sihir yang dipercikkan, yang ditanam, yang digantung dan seterusnya. Jika pasien menjawab kiri, artinya jempol kiri yang lebih besar, maka itu berarti sihirnya sihir dakhili, sihir yang masuk ke dalam tubuh orang yang didiagnosa tersebut. Nah, jadi ini metode yang digunakan oleh Syekh Sa'ad. Nah, baru kemudian yang terakhir adalah diagnosa saat proses ruqyah. Jadi ikhwati fillah rahimakumullah ya, apa yang disampaikan oleh Syekh Sa'ad berupa diagnosa yang bagi sebagian kita mungkin aneh, dan saya secara pribadi pun belum pernah menggunakan cara-cara diagnosa seperti ini. Cara diagnosa yang saya gunakan seperti apa yang sudah disampaikan sebelum episode ini ya. Jadi artinya hal-hal yang seperti ini, kalau kita tidak punya landasan, tidak punya dalil yang kuat ya, maka jangan dikerjakan atau dilakukan ya. Kecuali kita benar-benar tahu apa alasannya. Nah, saya sendiri pernah menanyakan kepada Syekh Sa'ad apa landasannya. Menurut beliau ini hanyalah semata-mata pengalaman ya, tajribah. Nah, kalau berdasarkan tajribah oleh seseorang, kita artinya lebih baik memilih ya cara-cara diagnosa yang umum ya, karena hal-hal yang seperti ini bisa disalahpahami oleh sebagian orang, bahkan mungkin kita akan disamakan dengan dukun atau paranormal, karena cara-cara diagnosa seperti yang disampaikan tadi itu tidak tidak biasa untuk kita lakukan, atau tidak biasa dilakukan oleh orang-orang yang melakukan praktek ruqyah selama ini. Dan para masyayikh, pada guru-guru kita dalam bidang ruqyah ya, seperti Syekh
Abul Barra, beliau pun tidak pernah menggunakan cara-cara seperti itu. Jadi oleh karena itu lebih baik kita melakukan hal yang dapat menenangkan hati, ya, sehingga kemudian tidak tidak mudah untuk melakukan hal-hal yang belum kita pahami. Barangkali ini dapat menjadi renungan bagi kita. Ya, sebaiknya cara diagnosa yang baik adalah diagnosa yang umumnya kita lakukan selama ini. Barangkali demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.